Ya baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Salsabila Afifah. Ini adalah video tutorial saya yang kelima mengenai memasukkan data ke dalam SPSS. Jadi, di video-video sebelumnya dari video yang pertama sudah saya jelaskan tutorial bagaimana cara menginput data hingga di video yang keempat saya menjelaskan tentang one sample Kolmogorov-Smirnov test. Nah, pada video kali ini eh, saya akan memberikan tutorial tentang uji independent sample test. Jadi uji ini sangat penting dalam riset psikologi karena kita seringkali perlu membandingkan dua kelompok yang berbeda, misalnya laki-laki dan perempuan, untuk melihat apakah ada perbedaan yang signifikan pada variabel tertentu. Jadi di sini saya sudah menyiapkan data penelitian dari awal itu sudah menyiapkan data penelitian 150 responden seperti yang saya katakan di video-video sebelumnya bahwa responden yang digunakan dalam SPSS ini, data SPSS ini adalah 150 responden. Nah, variabel yang akan kita gunakan itu adalah jenis kelamin, yang mana jenis kelamin itu sebagai grouping variabel atau variabel independen kategori. Sedangkan variabel KL1 itu sebagai tes variabel atau variabel dependent numerik. Tujuan kita, jadi sebelum saya masuk ke langkah-langkah bagaimana memasukkan data SPSS-nya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan bagaimana apa tujuan dari one sample Kolmogorov-Smirnov test. Kenapa sih penting? Jadi tujuan kita melakukan analisis ini itu untuk membuktikan secara ilmiah apakah ada perbedaan rata-rata skor KL1 yang signifikan antara responden laki-laki dan perempuan. Langsung saja kita masuk ke langkah-langkahnya. Langkah yang pertama sama seperti yang sebelumnya, kita masuk ke menu Analyze, kemudian kita klik Compartments. Nih, kita pilih Compartments, kemudian pilih Independent Sample T-Test. Jadi yang kita gunakan itu adalah Independent Sample T-Test, bukan One Sample T-Test. Nah, akan muncul eh, seperti ini. Kemudian di kolom tes variabel ini, seperti yang saya katakan tadi bahwa tes variabel ini kita masukkan usia KL1 hingga KL hingga sampai bawah, usia dan yang lain-lainnya. Oke, kemudian di bagian ini grouping variabel itu kita masukkan JK. Klik define groups, grup satu, kemudian grup satu kan satu untuk laki-laki yang sudah pernah saya katakan bahwa ada dua kan, satu laki-laki, dua itu perempuan. Klik continue, kemudian klik oke. Oke, nanti akan terlihat seperti ini ya. Jadi eh, di sini kita bisa melihat rata-rata main, ya. Main ini untuk laki-laki adalah sebesar 3,06 ya untuk KL1-nya. 3,06. Kemudian di perempuan itu 3,18 rata-ratanya. Jadi memang secara matematis ada selisih, namun dalam statistika selisih ini belum tentu dianggap berbeda secara nyata.
Jadi kita perlu melihat tabel berikutnya. Sekarang kita beralih ke tabel independent sample test. Jadi ada dua tahap di sini. Tahap yang pertama itu uji Levens. Ya, uji Leven. Kemudian tahap yang kedua itu uji t-test. Ini ya, ada dua. Ya, ini. Ya, jadi pada tahap uji Leven atau variance, bisa dilihat nilai signifikannya itu 0,945 untuk KL1 ya. 0,945. Karena lebih besar dari 0,05, maka varian data kita adalah sama atau homogen. Maka kita membaca baris pertama itu adalah equal variance assume. Ini ya, di bagian sini. Ini ya, di bagian sini. Equal variance assume 0,945. Kemudian di tahap yang kedua, ini ya, uji T, signifikansi. Ini fokus pada kolom signifikan yang tutil, ini tutil. Nah, pada baris pertama tadi di sini terlihat, nah, pada baris KL1 ini terlihat bahwa nilainya itu tertulis angka 0,423. Hmm. Jadi, dasar pengambilan keputusannya adalah jika nilai signifikan tutil, ya, tutil itu lebih besar dari 0,05, maka HO diterima. Karena hasil kita itu adalah 0,423, yang artinya lebih besar dari 0,05, maka kesimpulannya adalah tidak terdapat perbedaan antara tidak tidak ada tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara laki-laki dan perempuan pada variabel KL1. Jadi meskipun secara angka tadi rata-ratanya berbeda sedikit, secara statistik perbedaan itu tidak bermakna atau dianggap sama. Jadi intinya itu tidak ada perbedaan, tidak terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara laki-laki dan perempuan. Demikian tutorial dan interpretasi data independen sample t-test. Semoga video ini membantu teman-teman dalam mengolah data penelitian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Nanti akan saya berikan tutorial tentang uji korelasi perasaan. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.